Oh, jadi belum aktif itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita beribadah pada pagi hari ini, kita mulai dengan memuji Tuhan dari PKJ 219 ayat 1 dan 2. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Mari kita membaca Mazmur 34 ayat 1 dan 11. Kita baca secara berbalas-balasan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik.
jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan membacakan Dasa Tita yang terambil dari Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, terkadang dalam kehidupan kita, baik sadar ataupun tidak sadar, sering kita melukai hati sesama kita melalui tutur kata, tingkah laku kita. Bahkan kita berdosa terhadap Tuhan. Untuk itu, pada saat ini, mari kita tunduk dalam penyesalan dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan.
Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Tuhan dinyatakan kembali dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, untuk mengantar kita membawa persembahan kita. Kita diiringi oleh pembacaan Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita memuji Tuhan sambil membawa persembahan syukur dari Victor J 145. Syukuri berdoa.
Di dalam membawa persembahan syukur, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami atas segala berkat Tuhan, atas segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Olehnya itu ya Tuhan, kami datang mempersembahkannya walaupun dalam jumlah yang kecil, kiranya dapat dipakai di ladang Tuhan. Dan yang masih sisa pada kami, Tuhan kiranya memberkati agar dapat dipakai untuk saling mengasihi dan juga untuk menopang kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, Efesus 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32, dan Yohanes 6 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-51. Sebelum itu mari kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pada pagi yang indah ini. Di tengah-tengah persekutuan kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Tuhan, mari Engkau melayakkan kami, kuatkan kami, agar kami boleh mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagian pertama yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku,
sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. 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 Pembacaan
Bacaan kita terambil dari Yohanes 6 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-51. Firman Tuhan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua yang diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Bapak Ibu dan sidang jemaat, ya, saya pada minggu lalu sudah pamitan, tapi masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Ibu Pendeta melayani Tuhan. Jadi masih sama orangnya, tidak berbeda. Ya, Shalom. Iya. Adakah sukacita? Yang di rumah mungkin juga, ya jangan sampai ada yang tidur-tiduran sambil ibadah. Pasti ada sukacita dan sangat luar biasa. Saya selalu menanyakan ini sebelum khotbah karena ya yang mungkin kelompoknya sering saya tempati ibadah. Karena kalau tidak sukacita kita menerima firman Tuhan, ya untuk apa firman itu tidak akan berlaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini dan seminggu yang akan datang yaitu supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Dikua anna dibaharui tu pena ammi lan batu bak tengmi. Ya. Kalau kita memperhatikan keempat bacaan kita tadi, mulai dari pembacaan Mazmur 34, 1 Raja-Raja, kemudian Efesus dan Yohanes, ya. Keempat bacaan ini membicarakan tentang sebuah pertolongan Tuhan kepada umatnya. Kita mulai dari 1 Raja-Raja. Di sini membicarakan tentang Elia yang pada waktu itu melarikan diri karena diancam oleh Isabel dan juga Raja Ahab, ya. Tentu kita sudah membaca tadi apa alasan mengapa sampai Nabi Elia ini dikejar-kejar oleh Isabel dan juga Raja Ahab. Nah, kita melihat
ada pertolongan Tuhan yang datang pada saat Elia kelelahan. Dia memberikan makanan kepada Elia. Kemudian dalam Yohanes 6 berbicara tentang pertolongan Allah. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang memberikan kita sebuah pemahaman bahwa untuk memperoleh hidup yang selamat, memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus percaya kepadanya. Ya, di sini yang dimaksudkan ialah Yesus. Ini sebuah jaminan bagi kita. Kita hanya percaya, ya, hanya percaya, tapi percayanya juga bukan nangku patongan, tetapi tidak diimani. Orang bisa mengatakan saya percaya kepada Yesus, tetapi tidak mengimani. Itu sama saja, ya, bohong. Kemudian pembacaan Mazmur kita, Mazmur 34. Ini lahir dari pengalaman Daud, pemazmur. Ia merasakan Tuhan melindungi dia. Jadi Mazmur ini ada pada saat Raja Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ya, tentu kita sudah tahu kisah tentang Saul dan juga Raja Daud. Dikejar-kejar dan ia selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan tentu Tuhan selalu menolong Raja Daud. Kemudian pembacaan kita yang keempat, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ke 32. Nah, di poin ini menarik Bapak Ibu serta saudara-saudari. Kita akan mendapat sebuah kolerasi bacaan yang sangat jelas. Saya membangun kerangka berpikir seperti ini. Tuhan itu begitu baik kepada kita. Kita yakini itu? Ya. Kita meyakini itu, Tuhan sungguh baik kepada kita. Dan kita imani, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Artinya, pertolongan Allah akan selalu kita rasakan. Kalau, ada kata kalau, berarti ada syaratnya. Kita mengakui di dalam hati kita bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ya tema kita supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Berarti kalau kita sudah mengakui, benar-benar mengakui Yesus itu, tentu kita akan menjadi manusia yang baru. Sama seperti pembacaan kita Efesus pasal 4 tadi. Dalam Efesus pasal 4 ini kita melihat bahwa Rasul Paulus sangat menginginkan jemaat-jemaat di Efesus untuk hidup sebagai manusia yang baru. Pertanyaannya, kenapa? Mengapa Rasul Paulus ingin jemaat yang ada di Efesus untuk hidup sebagai manusia yang baru? Kira-kira apa latar belakangnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kira-kira manusia baru itu seperti apa? Apakah mukanya diganti atau bajunya atau rambutnya? Ya, operasi plastik deh. Biasanya diganti semuanya. Apakah seperti itu atau seperti apa? Ya, saya akan mencoba menjelaskan kira-kira dan menjawab dua pertanyaan yang tadi. Yang pertama, seperti apa manusia baru atau seperti apa manusia lama yang ada di jemaat Efesus? Nah, jemaat Efesus ya pada waktu itu dipenuhi dengan karunia ya. Banyak berkat yang mereka punya. Mereka pintar, manarang, sugi kaya, ya, kekayaan, lalu memiliki karunia, kekuatan dan juga berkat karunia yang lain, sangat luar biasa, berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat di Efesus. Nah, tetapi sayangnya, ya,
Karena mereka lebih, karena mereka punya karunia, karena mereka punya berkat, mereka menjadi sombong. Mereka menyombongkan diri satu dengan yang lain. Nakua nang aku rite, misa nang aku tae, nang aku ri, ya. Kami ri, aku ri, ya. Kata-kata itu tentu kita ketahui bersama bahwa anadikwa mau aku ri, kami ri, ya banyak orang yang cemburu. Nakua, ndak poi, nolada dia ya dek itu ke tanya ya. Tidak akan jadi itu kalau bukan saya. Aku ri. Kata itu membuat kekacauan, perpecahan di jemaat Efesus. Karena saling menyombongkan satu dengan yang lain apa yang mereka miliki. Sehingga Rasul Paulus menegur mereka dengan keras dalam ayat yang ke-20. Tetapi Kristus Yesus yang kalian kenal bukan demikian. Ya. Kita tahu Yesus memiliki segala-galanya lebih daripada kita. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, mereka yang punya segalanya tidak sombong kok. Kalian yang hanya punya satu, mengapa bisa menyombongkan diri? Kemudian Paulus melanjutkannya di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Secara sederhana Paulus mengatakan bahwa kalian sudah mendengar, jemaat di Efesus sudah mendengar, sudah mengenal siapa Yesus itu, terlebih lagi sudah diajari seperti apa itu sifat-sifat atau teladan dari Yesus. Oleh sebab itu, karena mereka sudah mendengar dan juga mengenal Dia, maka hidup mereka, hidup jemaat di Efesus harus mengikuti pola hidup seperti itu, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Nah, jadi dari sini kita mengetahui latar belakang kenapa Rasul Paulus menuliskan ini untuk jemaat di Efesus dan juga datang kepada kita pada hari ini. Jangan kita mengatakan aku rite, kami ri. Kita mengatakan semua karena Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Mengapa? Manusia bisa berencana, tetapi belum tentu berhasil. Kalau Tuhan sudah merencanakan seperti ini, Tuhan juga memberikan seperti itu. Jadi bukan karena aku ri, tapi karena Tuhanlah yang memberikan, Tuhanlah yang memberkati. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, seperti apa manusia baru yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Manusia baru ialah yang hidupnya berkenan kepada Allah. Kemudian pertanyaan lanjutannya, seperti apa hidup yang berkenan kepada Allah? Mbaranakwa, ya, seperti apa? Apakah hanya sekedar rajin pergi ibadah? Wih, kalau orang dibilang rajin pergi ibadah, nang semua pasti orang rajin pergi ibadah. Ataukah hanya rajin baca Alkitab? Semua orang bisa rajin baca Alkitab. Rajin ikut persekutuan, ya. Ini juga bukan hal yang salah, tetapi menjadi bagian bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Tetapi yang lebih utama yang disimpulkan dalam pembacaan kita bahwa hendaklah ayat yang terakhir dalam Efesus tadi, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu yang lebih utama. Nah, mengapa kita perlu ramah? Manaman bahasa Terayan nale. Manaman. Mabalele raka. Mabalele manaman, ya. Mengapa kita perlu ramah terhadap seorang kepada yang lain?
Kalau kita ramah terhadap orang lain, tentu orang lain juga ramah terhadap kita. Saya mengingat dosen saya mengatakan kita Nasrani, Nasaret artinya orang yang suka menolong, Nasrani orang yang suka menolong. Saya jabarkan, kita juga pasti ramah kalau kita suka menolong. Jadi kalau kita orang yang percaya, tentu kita orang yang ramah terhadap orang yang lain. Bagaimana kita meramah kalau orang yang kita tidak suka lewat, lindu mau titik indo anu. Iya. Biasa orang seperti itu ya. Mutandai raka tuh indo anu sama me. Ya. Sering itu ya. Ibu-ibu tabe. Ya, sering itu terjadi. Tidak dapat dipungkiri. Kami pun mahasiswa teologi, ya tentu ada sisi kemanusiaannya kami. Tentu sering orang seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ramah seorang terhadap yang lain, manaman kita tahu, kita juga menunjukkan kasih mesra. Madomi itu dikata di pokada kiano, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, dalam penanna bayi. Ya, sering seperti itu ya. Dari mulutnya mengatakan saya mengasihimu, tetapi dalam hatinya kena nora ya. Bersungut-sungut. Apa ya istilahnya? Sering mengatakan ya, bisa mengatakan tetapi untuk melakukan susah sekali. Saya mengasihimu ya. Apalagi Anna dikuake orang bilang musuh ya. Biasa orang katakan lu kok perete ya musuhku toyo ya. Kalau kita disuruh menunjukkan kasih mesra pasti naka pokada bang aku mengasihimu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak. Itu tidak berkenan kepada Allah. Kita sudah ramah, oke. Tapi kalau kita menunjukkan kasih mesra seorang terhadap yang lain, tidak. Wah, tidak bisa. Itu hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita masih belum bisa mengaplikasikan aku mengasihimu dengan kasih Tuhan, mulai hari ini mari kita belajar. Bukan hanya mengatakan tetapi melakukan kasih itu. Kemudian yang terakhir, saling mengampuni. Ini susah-susah gampang. Apalagi kalau sudah sangat-sangat sakit hati ya, orang kalau sudah sangat-sangat sakit hati, napa kada bang rena koyo, ku ampuni kau, tapi dalam hatinya belum. Ya. Sering orang seperti itu. Tetapi kira-kira boleh tidak? Ya. Kalau kita belum mengampuni orang lain, apa gunanya Tuhan mengampuni kita? Doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mau kita mengampuni sebesar apapun kesalahan orang itu. Mungkin sulit, tetapi perlahan-perlahan kita berdoa, Tuhan mampukan saya untuk bisa mengampuni. Ya. Alasannya kenapa saya harus mengampuni? Tuhan sudah mengampuni kita. Lebih dulu mengampuni kita, tentu kita harus juga mengampuni orang lain. Nah, terakhir sekali, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang ada di gedung gereja, ya, Ibu Pendeta, dan juga yang ada di rumah, mari dalam kehidupan kita merefleksikan, apakah saya sudah ramah terhadap orang lain, apakah saya sudah menunjukkan kasih itu terhadap orang lain, dan apakah saya mampu untuk mengampuni orang lain itu. Saya tidak meminta jawaban, tetapi mari kita dalam kehidupan kita merefleksikan dan melakukan
apa yang Tuhan sudah katakan, sampaikan kepada kita hari ini, supaya kita dapat hidup diperbaharui dalam roh dan pikiran. Roh Kudus memampukan kita memperlakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita merenungkan apakah dalam kehidupan kita sudah ramah terhadap orang lain. Kita boleh menunjukkan bagaimana kasih Tuhan itu seorang terhadap yang lain. Ataukah kita masih belum mampu untuk menunjukkan ketiga hal tadi? Mari Bapak Ibu, kita kembali ke dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat ramah. Terima kasih Saudara Philadelphia Ayu Lestari dengan penuh keramahan hari ini mengajak kita bersama-sama supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Tuhan memberkati Saudara kekasih Philadelphia Ayu Lestari yang kurang lebih 2 bulan bersama di tengah-tengah jemaat ramah melakukan praktek jemaat. Dan dalam evaluasi bersama dengan STT Intim Makassar di awal Agustus ini, kemarin Philadelphia telah pamit tanggal 1 Agustus, tetapi bersama-sama diberi kesempatan hari ini untuk tugas akhir penilaian ke tengah-tengah jemaat dan juga di STT Intim Makassar sebagai persyaratan, dan luar biasa Tuhan memakai saudara kekasih untuk kemuliaan Tuhan. Doa jemaat ramah supaya cepat selesai dengan baik, menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat hari ini kita akan bersama-sama mendoakan sidang pleno majelis gereja yang akan berlangsung hari ini setelah ibadah. Kemudian juga dalam doa syafaat kita akan berdoa untuk tahap pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu, pelayanan diakonia, dan juga pelayanan di tengah-tengah jemaat ramah. Juga dalam doa syafaat kita akan berdoa bersama mendukung saudara-saudara kita yang dalam duka cita, keluarga adik dari Bapak Devianus DP Tumawang meninggal kemarin sore, yaitu Bapak Salvi Payung Mesila, dipanggil oleh Tuhan kemarin sore di Rumah Sakit Dadi, dan proses pemakaman kita doakan seluruh keluarga dikuatkan. Juga ada beberapa saudara-saudara kita di dalam warta jemaat yang saat ini sementara berjuang di rumah sakit dan juga di rumah. Kita akan dukung dan doakan Tuhan yang akan menguatkan. Dan yang belum tercatatkan dalam warta jemaat, anak kekasih Nakamasei, cucu dari orang tua kita Papa dan Mama Arfan,
Nakamasei dirawat di Ambon dan saat ini sementara transfusi darah 3 kantong. Kita doakan supaya Kama boleh melewati masa-masa ini. Kemudian Bapak Penatua Wendy Tiku Padang yang juga sementara dirawat di rumah. Ada banyak saudara-saudara kita yang sementara saat ini isolasi mandiri, juga sementara berjuang karena sakit. Tuhan yang akan menguatkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang bersama-sama mengucap syukur, mengangkat hati kami untuk semua kasih dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Ramah. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah dipakai melayani Saudara kekasih Philadelphia Ayu Lestari sebagai mahasiswa praktek dari STT Intim Makassar. Kami doakan ya Tuhan, Tuhan memberkati Philadelphia dalam pelayanan selanjutnya dan dalam penyelesaian studi di STT Intim Makassar. Tuhan yang menolong. Kami berdoa bersama, mendukung dan mendoakan pelayanan STT Intim Makassar dan semua mahasiswa praktek di berbagai tempat yang hari ini pamit bersama dengan jemaat. Tuhan memberkati mereka masing-masing, jaminkan kuat dan sehat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat di tengah-tengah pelayanan Jemaat Ramah. Tuhan Engkau hadir memberkati majelis gereja, pengurus OIG, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan. Sidang pleno majelis gereja yang akan berlangsung hari ini, Tuhan berkati, agar semua bersama-sama memikirkan evaluasi dan juga pelayanan ke depan dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam syafaat kami bersama-sama berdoa, bersyukur untuk seluruh jemaat yang merasakan sukacita, sembuh dari sakit, ulang tahun, kenaikan pangkat dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan lengkapi sukacita. Kami bersama-sama berdoa untuk semua pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati pelayanan baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tuhan memberkati agar dilaksanakan dengan baik dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Bapa kami di sorga, dalam syafaat saat ini sehati kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam duka cita. Tuhan, Engkau mengenal seluruh keluarga yang masih dalam masa-masa duka. Keluarga Bapak Devianus DP Tumawang, Tuhan memanggil saudara kekasih Salvi Payung Mesila dari tengah-tengah keluarga kemarin 7 Agustus. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang saat ini dalam masa-masa sulit karena bergumul sakit penyakit, baik yang sementara dalam perawatan di rumah, isolasi mandiri. Ya Tuhan, Engkau kekuatan dan sumber kesembuhan. Kami berdoa untuk cucu terkasih Nakamasei yang sementara saat ini dalam perawatan dan sementara transfusi darah. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk cucu kami Nakamasei agar boleh dipulihkan oleh Tuhan. Demikian pun hamba Tuhan Bapak Penatua Wendy Tiku Padang dalam perawatan di rumah. Tuhan sumber kekuatan dan kesembuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini terima kasih untuk semua majelis gereja yang telah Tuhan pakai melayani. Tuhan senantiasa menguatkan, menopang,
dalam karya pelayanan ke depan. Semua yang terlibat organis kantoria, tim multimedia, dan pelayanan majelis gereja kelompok 9, Tuhan memberkati. Inilah kami Tuhan, memohon berkat-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami masih saja bergumul, Tuhanlah kekuatan kami. Berkati pemerintah, berkati rencana vaksin di tengah-tengah jemaat ramah. Berkati seluruh jemaat mempersiapkan diri agar semua boleh berlangsung dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Dengarkan syafaat kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa saudari kekasih kita Philadelphia Ayu Lestari telah berada di Jemaat Ramah kira-kira 2 bulan sebagai mahasiswa praktek jemaat dari mahasiswa STT Intim Makassar. Atas nama Jemaat Ramah kami menyampaikan terima kasih sudah terlibat dalam pelayanan selama kurang lebih 2 bulan. Kiranya Tuhan memberkati dalam melanjutkan pendidikan untuk menjadi pelayan di dalam Jemaat Gereja Toraja. Selanjutnya, penyampaian berdasarkan PPKM level 4 yang diberlakukan di Makassar sampai tanggal 9 Agustus 2021, maka ibadah Minggu 15 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gedung gereja dengan ketentuan ibadah dilaksanakan 3 kali, yakni jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Kehadiran warga jemaat digilir untuk jam 6 pagi, kelompok 1, 5, dan 9. Untuk ibadah jam 9 pagi, kelompok 2, 6, dan 8. Untuk ibadah sore jam 4 sore, kelompok 3, 4, dan 7. Sangat diharapkan warga jemaat mengikuti jadwal tersebut demi kebaikan kita semua. Warga jemaat yang diizinkan hadir di ruang gereja adalah yang sudah divaksin lengkap 2 kali, yang dibuktikan dengan kartu vaksin. Jadi mohon membawa kartu vaksin. Jadi untuk jemaat yang diizinkan masuk dalam ruangan ibadah. Yang kedua, sidang majelis gereja. Dalam rangka evaluasi program kerja semester 1 tahun 2021 sampai Juni 2021, Majelis Jemaat Ramah pada hari ini Minggu 8 Agustus 2021 pukul 11 WITA dilaksanakan sidang majelis semi virtual. Yang hadir di ruang gereja adalah PMG, ketua-ketua komisi, ketua, sekretaris, bendahara, OIK, Jemaat Ramah. Ketiga, baptisan kudus. Rencana baptisan kudus reguler akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya, dapat memasukkan berkas ke kantor gereja, yaitu fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua dari gereja.
Percakapan pastoral dengan kedua orang tua anak akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 10 pagi. Keempat, perjamuan kudus. Pada hari Minggu 22 Agustus 2021 akan diadakan perjamuan kudus. Warga jemaat yang telah sidi dan baptis dewasa harap mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Teknis pelaksanaannya akan disampaikan kemudian. Kelima, vaksinasi COVID-19. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa direncanakan untuk melaksanakan vaksinasi khusus bagi warga jemaat Rama yang belum vaksin tahap 1, termasuk anak usia 12 tahun ke atas. Tetapi berhubung karena satu dan lain hal yang semula dijadwalkan 13 Agustus 2021, pelaksanaannya diundur dan akan disampaikan kemudian. Karena itu dimohon agar warga jemaat mendaftar di majelis kelompok masing-masing atau langsung ke kantor gereja dengan membawa fotokopi KTP bagi yang memiliki KTP dan bagi anak usia 12 tahun ke atas dalam bentuk kartu keluarga. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berharap, berdoa kepada Tuhan, semoga minggu depan kita sudah bisa beribadah tatap muka bersama-sama, tentu tadi ditekankan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ini untuk kita pahami bersama demi keselamatan kita, keselamatan orang lain, dan keselamatan sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, petunjuk hidup baru dari Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, baharuilah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari KJ 237. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama, semua yang mengambil bagian pada pagi hari ini, Kantoria, pemusik, tim multimedia, Bapak Ibu Majelis Gereja, mengucapkan terima kasih kepada Philadelphia Ayu Lestari atas pelayanan hari ini, mengucapkan Tuhan terus memberkati, dan juga menyapa Bapak Ibu yang di rumah, Tuhan memberkati kita semua dalam mengangkat pelayanan dengan penuh keramahan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.